Oke, kita semua pakai email, ya kan? Setiap hari malah. Tapi coba deh jujur, siapa sih yang ngerasa udah bener-bener jago? Nah, tenang aja, dalam beberapa menit ke depan kita bakal ubah itu. Yuk, langsung kita mulai. Pertanyaannya kedengeran simple ya, tapi coba deh pikirin lagi. Mulai dari urusan kerjaan sampai keamanan digital kita, email itu, ya ampun, itu pusatnya semua. Nah, dalam 5 menit ke depan, kita bakal upgrade skill kamu dari yang tadinya cuma pengguna biasa, jadi jagoan email. Oke, sebelum kita jadi jago, kita mesti ngerti dulu dasarnya dong. Jadi, langkah pertama, yuk kita intip sedikit dapurnya email. Gimana sih ceritanya pesan kita bisa keliling dunia cuma dalam sekejap mata? Ajaib kan rasanya? Kita klik kirim di sini, di Jakarta, semenit kemudian, teman kita di New York udah baca pesannya. Ini bukan sulap loh, tapi teknologi yang keren banget. Dan semua ini bisa terjadi berkat satu komponen kunci. Coba bayangin deh, mail server itu kayak kantor pos digital kita. Begitu kita klik kirim, email kita langsung melesat ke server ini. Terus, servernya kerja kayak Pak Pos super kilat, nyariin jalan tol paling cepat di internet buat nganterin pesan kita ke server tujuan. Keren kan yang terjadi di balik layar? Terus, gimana caranya kita ngambil surat dari kantor pos digital tadi? Ada 2 cara utama. Gampangnya gini, IMAP itu kayak kita punya satu kotak surat yang bisa diakses dari mana aja. Kamu cek dari HP, laptop, tablet, isinya sama persis. Kalau POP3, itu kayak kamu ngambil suratnya terus dibawa pulang. Suratnya cuma ada di satu alat itu aja. Jadi, kalau kamu sering gonta-ganti perangkat, udah pasti pilihannya IMAP. Nah, sekarang kita udah tahu cara kerjanya. Yuk kita masuk ke bagian prakteknya. Kita mulai dari nol ya, dari bikin akun baru sampai merapikan inbox yang biasanya, ya tahu sendirilah, berantakan banget itu. Jadi lebih rapi dan efisien. Bikin akun baru sih gampang dan cepat. Tapi ada 2 hal yang penting banget buat diperhatiin. Pertama, pilih username. Ingat, username ini bakal jadi kesan pertama kamu di dunia digital. Kedua, bikin password yang kuat. Ini tuh benteng pertahanan pertama buat semua data penting kamu. Jujur deh, inbox yang penuh itu bikin pusing kan? Nah, solusinya ada 4 kebiasaan simple ini. Contohnya nih, pakai fitur filter. Atur aja supaya semua email notifikasi medsos atau belanja online langsung masuk ke folder sendiri. Boom, tiba-tiba inbox utama kamu jadi bersih. Trik-trik kecil kayak gini beneran bisa ngubah cara kerja kita loh. Oke, sekarang kita naik kelas ya. Kita ngomongin soal email untuk kerjaan. Percaya atau enggak, cara kita nulis email itu bisa banget nentuin karir kita loh. Ini bukan cuma soal apa yang kita tulis, tapi gimana kita nulisnya. Coba deh bayangin, alamat email itu kartu nama digital kita. Emangnya kita mau ngelamar kerja pakai alamat email kayak gitaris keren 88? Kayaknya enggak ya. Jadi, please pakai nama asli. Ini langkah kecil, tapi dampaknya ke citra profesional kita itu besar banget. Ini nih bagian paling penting yang sering dilupain, subject line atau judul email. Inilah yang nentuin email kita bakal dibuka atau malah dicuekin. Aturan mainnya, usahain antara 6 sampai 10 kata. Kenapa? Biar pesannya jelas, tapi nggak kepotong pas dibuka di layar HP. Sederhana, tapi ini bisa naikin banget peluang email kita dibaca. Sering bingung bedanya CC sama BCC? Gini deh cara gampangnya. Pakai CC kalau kamu mau orang lain itu cuma sekedar tahu aja soal email itu. Dan semua orang bisa lihat siapa aja yang di CC. Transparan. Nah kalau BCC itu buat ngirim salinan secara rahasia. Penerima lain nggak bakal tahu kalau ada orang di BCC. Ini berguna banget misalnya pas ngirim email ke banyak orang tapi nggak mau alamat email mereka kelihatan satu sama lain. Nah, ini dia contekan atau blueprint buat setiap email profesional yang bakal kamu kirim. Ada salam pembuka, isi yang to the point, sebutin lampiran kalau ada, salam penutup, dan jangan lupa signature. Dengan ngikutin 5 langkah ini, email kamu dijamin kelihatan rapi, gampang dibaca, dan yang pasti, nunjukin kalau kamu itu profesional. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini mungkin yang paling penting dari semuanya, keamanan. Coba pikirin deh, email kamu itu kan kunci utama buat masuk ke akun-akun online lainnya. Jadi, ngelindungin email itu sama aja kayak ngelindungin seluruh kehidupan digital kamu. Kenapa sih akun bisa kena hack? Biasanya ya gara-gara salah satu dari 4 kebiasaan buruk ini. Password lemah, password dipakai di mana-mana, lupa logout, atau klik link aneh. Tapi kabar baiknya adalah semua ini bisa kita perbaiki. Mulai sekarang juga, gini caranya. Password itu ibarat gembok utama rumah digital kita. Ada 4 aturan emas biar gembok ini susah dijebol. Pertama, bikin yang panjang. Kedua, campur-campur. Ada huruf besar, kecil, angka, sama simbol. Ketiga, jangan pernah pakai password yang sama buat akun lain. Never.
Dan keempat, ganti secara rutin. 4 hal ini aja udah bikin kamu jauh lebih aman. Kalau password itu kunci pintu depan, nah, two-factor authentication atau 2FA itu gembok sama rantai ekstranya. Jadi, sekalipun ada maling yang berhasil dapat kunci kamu, mereka tetap nggak bisa masuk karena butuh kode unik yang cuma dikirim ke HP kamu. Jadi, tolong banget aktifin fitur ini sekarang juga. Jadi, setelah semua ini, coba deh sekarang luangin waktu sebentar, cek email kamu. Passwordnya udah kuat belum? 2FA-nya udah nyala, ingat ya, ngelindungin inbox kamu hari ini itu investasi paling berharga buat keamanan seluruh hidup digital kamu di masa depan. Kuncinya ada di tangan kamu.